Shalom kasih Kristus, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali. Kiranya kasih dan anugerahnya tetap menyertai kita semua. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita menjadi pribadi yang semakin siap dalam menghadapi setiap persoalan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu, karena kami diberikan kesempatan dan waktu yang ada. Biarlah kami menggunakan kesempatan dan waktu ini sebaik mungkin. Urapi kami semua untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menguatkan iman percaya kami dan membawa kami semakin mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami adalah bukan pribadi yang sembarang, di mana Engkau telah menebus kami. Berarti kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata-Mu, karena Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu dan darah-Mu untuk menebus dosa kami, Tuhan. Di dalam kehidupan kami ada DNA ilahi yang Tuhan salurkan, sehingga kami mampu menghadapi persoalan-persoalan yang kami jalani dalam keimanan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema sikap kita memandang masalah. Terdapat dalam Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kasih Kristus, saat berbicara kebahagiaan, biasanya manusia berharap hidupnya merasakan kebahagiaan selamanya, dan berdoanya pun agar dijauhkan dari pencobaan atau masalah. Karena hidupnya tidak mau mengalami masalah. Banyak orang berusaha menghindari masalah dengan berusaha melupakan. Sesungguhnya, setiap orang pasti pernah memiliki masalah di dalam hidupnya, di mana kadar dan ukuran masalah antara satu dengan lainnya berbeda. Pengalaman pahit terjadi dalam hidup kita ini, ada yang sifatnya ringan, sedang, bahkan berat, sehingga dapat menyebabkan seseorang mengalami trauma psikis dalam jangka panjang. Hal ini dapat terjadi dari pola pikir dan cara pandang terhadap diri sendiri. Bila kita tidak memiliki sikap yang benar dalam memandang masalah dan tidak segera mencari Tuhan sebagai sumber yang mampu mengatasi, maka tidak menutup kemungkinan akan memicu terjadinya masalah yang lebih besar, sehingga dapat menyebabkan gangguan serius seperti depresi. Kekasih Kristus, pentingnya kita melekat dalam Tuhan. Dengan menjalani hidup seperti ini, kita akan dibawa untuk mengerti siapa diri kita yang memiliki DNA ilahi, sehingga kita tahu nilai diri kita dalam Tuhan. Bila semua ini kita pahami, sebesar apapun masalah yang kita alami, akan mengetahui kemana muara masalah itu akan sampai dan apa yang akan kita terima saat tetap dalam iman kepada Tuhan. Karena itu, satu hal yang memang harus dipahami dalam hidup kita, dan itu yang menjadi prinsip, yaitu kita harus siap menghadapi hidup, sekalipun dibawa masuk dalam persoalan yang sangat sulit. Bagaimanapun hidup yang kita jalani di dunia ini tidak bisa membuat kita bahagia sejati. Ingat, dunia yang kita tinggali sudah jatuh di bawah kuasa iblis. Jadi, ibarat sebuah barang, ini merupakan barang yang gagal produksi atau cacat, dan orang sering menyebutnya barang KW2. Hal ini bukan karena Tuhan tidak mampu membuat hidup ini menjadi lengkap dan sempurna. Hal ini terjadi karena pemberontakan manusia itu sendiri, sehingga kita selalu menghadapi persoalan atau problem. Janganlah kita bermimpi bahwa hidup kita tanpa masalah, sebab kalau kita berharap hidup ini tanpa masalah, maka ketika tiba-tiba ada masalah, jiwa kita pasti terguncang, damai sejahtera pun akan hilang. Tetapi kalau kita siap menerima realitas bahwa hidup ini memang pasti ada masalah, maka ketika kita menghadapi masalah, kita dapat menjalaninya dengan tenang, dan kita percaya pada firman Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang harus senantiasa kita ingat dan menjadi penting bagi hidup kita adalah sikap kita memandang masalah yang kita hadapi. Hidup dalam Kristus bukan berarti bebas tanpa permasalahan atau persoalan.
Persoalan yang kita hadapi pasti dapat kita tanggulangi walaupun memerlukan waktu. Dan persoalan ini tidak akan melampaui kekuatan kita, serta pasti selesai pada waktunya. Jadi penting untuk menjaga hati agar tidak tercemar, sehingga kita memiliki sikap yang benar dalam memandang masalah. Kekasih Kristus, bila kita masuk dalam masalah, maksudnya bukan permasalahan yang diperbuat karena ulah sendiri. Mungkin ada hal yang Tuhan hendak perbaiki dari kekurangan kita. Mungkin juga Tuhan hendak mengingatkan hati bahwa hidup kita bukanlah di dunia, melainkan kerajaan surga. Coba kita merenung sejenak, apakah sikap kita memandang masalah selalu takut dan khawatir? Bila ini ada, berarti kita tidak benar-benar yakin bahwa di dalam diri kita ada DNA ilahi, dan kita tidak yakin siapa kita dalam Kristus Yesus. Kita harus memandang masalah dengan cara pandang yang benar, supaya hidup kita tidak menjadi kompleks. Apapun yang akan terjadi dan mungkin sedang terjadi, berpikirlah sederhana, memang harus dihadapi. Kita harus punya sikap tanggung jawab dalam menghadapinya. Memang terkadang Tuhan tidak segera menolong kita karena Tuhan membiarkan masalah itu untuk mendewasakan kita. Tuhan mau kita dewasa. Tuhan pasti akan ubahkan semua yang menimpa kita dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita dan kerajaannya di bumi. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami terus memiliki sikap yang benar dalam memandang masalah. Karena di dalam kehidupan kami memiliki DNA ilahi yang Tuhan berikan untuk kami mampu menjalani hidup ini, Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.